Dengar katanya mengalami kehamilan ektopik ya? Iya. Itu maksudnya gimana kalau boleh tahu? KET itu yang aku ini kehamilan ektopik terganggu. Jadi hamil tapi di luar kandungan. Terus kondisinya juga udah maksudnya pecah gitu. Jadi janinnya nggak berkembang. Terus pecah di dalam jadinya pendarahan, ada darah gitu di dalam gitu, pokoknya di dalam daerah situ sampai ya pendarahan, jadi darah beku, darah semua, jadi nggak bisa keluar, jadi harus dioperasi gitu, dioperasi kayak sesar gitu untuk keluarin si darah, janin, berikut juga ada kista-kista gitu, sama ada usus buntu, jadi kayak di bedah gitu, udah semuanya gitu deh. Dan itu kejadiannya di tahun berapa Kak kalau itu? Di tahun berapa? Kemarin. Maksudnya kehamilan bulan ke berapa? Hamilnya sih baru 2 minggu lebih. Usia kandungannya baru 2 minggu lebih. Aku nggak tahu itu hamil, karena memang nggak ada rencana hamil. Maksudnya aku tuh nggak pernah KB. Jadi dari dulu kalau misalkan kan mau program hamil kan dari dulu cuman kayak ngikutin dari siklus datang bulan, terus hormon yang bagus gitu, kondisi yang bagus, masa subur kayak gitu. Jadi nggak pernah kayak bayi tabung atau merencanain kayak gitu. Jadi biasa aja karena udah punya anak 2 kan. Jadi memang waktu itu di program aja nggak punya anak gitu loh. Ya udah berarti yang sedikasinya gitu. Pas lagi nggak mikir kayak gitu, makanya hamil, tapi hamilnya maksudnya hamil di luar kandungan gitu, jadi dia salah, dia ada di saluran tuba gitu. Apa sih yang dirasakan waktu itu? Waktu awal. Terus yang jelas KET itu sakit banget, sakitnya parah banget, kayak datang bulan tapi parah banget deh, tapi aneh gitu, kayak ngelahirin tapi juga nggak ada yang dikeluarin gitu, jadi kayak aneh aja, sakitnya tuh nggak bisa jalan, terus kayak bikin lemes, sampai nahannya tuh kayak keringet dingin, biru deh. Aku pernah saking nahan sakitnya tuh bener-bener pucet, bibir biru tuh, yang sampai kata suami, gila nih nahannya apa ya, bingung deh gitu. Jadi dia sakitnya di bagian rahim gitu, karena aku udah pecah itu, nasi cairannya itu yang bikin sakit juga kali ya, atau gimana sih, darahnya itu gimana, nggak ngerti juga. Dialaminya maksudnya sakitnya itu sakit terus langsung periksa atau? Ya jadi pas sakit terus periksa ke dokter kan, periksa ke dokter lewat USG yang bawah gitu, dibilang nggak ada pembuahan kan. Oh iya, mungkin ini kista, sebelumnya kan memang punya kista gitu, dua ada kista 1, tapi kistanya ukurannya 4,7 sama satu lagi 3,5 cm. Nah itu sebenarnya itu nggak harus diangkat gitu, tapi itu bisa, kalau posisi kista itu kepuntir, sakitnya hampir mirip kayak gitu. Jadi dokter yang pertama diagnosanya kayak gitu. Terus minum obat seminggu, atau seminggu aku jogging ya, tapi bukan jogging ya, kayak jalan pagi doang, bukan lari. Terus baru berapa ratus meter terus sakit lagi, terus bisa ke dokter lagi, periksa beda dokter, nggak ada pembuahan setelah USG bawah itu. Terus tapi pas diperiksa nggak ada kista yang kepuntir juga, ini bukan kista tapi kayaknya saluran tubanya deh kok bengkak. Nah di situ kan, cuman karena aku pikir loh kok jawaban dokternya beda-beda lagi, besok bagian internis, jangan-jangan ini bukan kandungan, jangan ini usus atau lambung segala macam gitu. Nah akhirnya aku ke dokter internis, ternyata pas di bagian internis pas ditanya diperiksa, ini bukan di bagian perut, tapi kita balik lagi ke kandungan ya. Kemarin udah cek urin belum? Enggak lah, nggak hamil kan, udah USG yang lewat bawah itu katanya nggak ada pembuahan, itu kok dicek sekarang lewat urin. Kalau jangan-jangan hamil positif gitu, ngomongnya positif aja sih gitu. Terus pas positif hamil, ternyata pas periksa tes urin terus positif hamil, tapi karena kondisinya di dalamnya itu nggak ada kan lewat USG bawah itu, udah dipastiin banget kalau itu nggak di dalam kandungan, nggak ada kandungan, maksudnya di luar kandungan. Udah aku buru-buru cepet-cepet, soalnya kondisinya udah parah banget. Langsung itu pas masuk rumah sakit
cuma nunggu semalam ada nggak ya, pokoknya langsung tindakan karena udah pas dibulek aja darahnya udah banyak banget gitu kan. Dan mungkin setelah cepat. menjalani operasi, pemulihannya seperti apa recovery-nya? Dan mungkin ada makanan-makanan yang dipantang terlebih dahulu. Nggak ada sih, nggak ada apa ya, nggak ada sih, nggak ada. Kemarin juga ngomong gitu, kemarin karena usus buntu karena tiba-tiba dia normal kan kelihatan dia memang deket usus buntu kan posisinya, jadi karena usus buntu yang radang ya diambil, tapi nggak ada hubungannya sama usus buntu gitu, emang kondisi ususnya juga lagi meradang jadi dipotong. Terus Kak, kan tadi Kakak bilang nggak pernah KB ya. Setelah kejadian ini mungkin ada tindakan yang akan diambil untuk preventif gitu. Kayaknya aku akan, jadi gini, kalau emang nggak akan KB sih aku kayaknya. Jadi kalau emang punya anak ya sedikasihnya aja sih, emang kalau emang rezekinya Allah kasih ya aku bisa punya anak berarti. Emang kenyataannya sebenarnya bisa kan, tapi karena apa ya, emang dikasihnya juga dia nyangkut di saluran tuba, ya udah aku nggak, emang itu bukan gara-gara apa-apa, bukan, emang ini begitu katanya gitu. Jadi bukan apa, karena apa ya, kira-kira ini ya bingung juga ya kalau dibilang untuk beberapa kemungkinan iya kayak itu bisa terjadi sama wanita yang usianya hampir umur 40. Tapi kan teman-teman aku yang pernah kena, beberapa teman yang aku kenal usianya nggak segini juga kena. Terus katanya buat orang yang merokok juga bisa kena. Aku nggak merokok. Terus temen aku juga yang itu nggak merokok. Jadi kayak apa ya? Jadi emang jalannya seperti itu gitu. Maksudnya ujiannya kayak gitu. Tapi ya kayaknya ini abis ini kan abis udah recovery ini udah sebulan kan ya. Paling aku HSG. Jadi kalau mau hamil jadi biar gak ada sumbatan ke jadi ya bersih aja, kalau memang enak pasti akan lebih lancar. Berarti artinya memang nggak istilahnya nggak tutup pabrik gitu, ketika memang dikasih rezekinya ya jalanin aja gitu. Iya, gitu aja sih, gitu aja lah, biarin. Tapi kayaknya kalau karena umur aku juga belum masuk 40 ya, kalau udah 40 kayaknya agak was-was juga sih. Tapi suami balik lagi kemarin, udah deh kalau Mimi mau punya anak nggak apa-apa, kalau mau kita juga nggak dikasih lagi anak ketiga ya udah nggak apa-apa lah, udah ikhlas. Tapi maksudnya kakak-kakaknya menanyakan nggak sih kapan punya adik atau Makanya kakak adiknya nggak ada yang mau punya adik. Ini bahagia, jadi ini nggak jadi adik, mereka anak-anak aku bahagia. Makanya aku bilang jangan gara-gara kalian nggak pada ini. Yes, ini udah tua tahu. Lagian masa kita punya adik jadi sekecil itu kita punya aku, kalian tuh udah gede, aku tuh pengen ada yang bersama ini. Ya tapi jangan bayi dong, kita kan udah bingung, udah tuh biar kucing aja gitu, jangan aku. Banget. Oke deh, sip. Terima kasih karena tadi